Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat Bunda, setelah saya selesai praktek terapi pemurnian hati privat di Solo kemarin, ya di sepanjang perjalanan pulang, saya tuh sempat merenungi kasus-kasus klien yang saya tangani. Saya sempat bertanya-tanya nih Bun pada diri saya sendiri, apa yang akan terjadi pada diri suami ketika dia itu sering diatur, disuruh-suruh, diperintah, dilarang-larang, diceramahi, dan didominasi istri. Ya, apakah dia akan menjadi suami yang penurut, baik, dan sesuai dengan keinginan istri? Nah, jika iya, mengapa? Dan jika tidak, mengapa? Nah, kemudian Bun, sambil berzikir dalam hati, pikiran saya itu berkelana ke berbagai literatur yang pernah saya baca dan saya dengarkan. Dan saya teringat pada sebuah kisah ilustrasi seorang kesatria berpedang ya yang menyelamatkan seorang putri dari seekor naga. Ketika pertama kali dengan rasa percaya diri, si kesatria ini bisa menebas leher naga dengan pedangnya dan menyelamatkan putri. Ya, si putri pun sangat senang dan memuji si kesatria tadi. Nah, si kesatria merasa sangat senang dan bangga karena dia berhasil untuk menyelamatkan si putri dengan pedang yang dia miliki. Nah, singkat cerita nih Bun, mereka akhirnya menikah dan hidup bersama. Nah, setelah menikah, datanglah seekor naga lain yang ingin menyerang mereka. Nah, ketika si kesatria ini menghunuskan pedangnya, tapi ya belum berhasil membunuh naga tadi, istrinya ini menyuruh suaminya untuk berganti senjata. Si kesatria ini sebenarnya dalam hati tuh sangat yakin Bun, kalau pedangnya ini tuh masih tajam. Dia masih ingin memakainya. Ya mungkin sekali dua kali mencoba, dia akan berhasil. Nah, tapi karena desakan si istri, akhirnya dia menggantinya dengan panah. Nah, saat si kesatria ini menyerang naga dengan anak panah, ternyata serangannya ini meleset karena tidak terbiasa memegang anak panah. Nah, setelah meleset, si putri ini menjadi semakin panik dan menyuruh si kesatria ini menyiramkan racun ke naga tadi. Ya akhirnya setelah disiram racun, naga tadi pun mati Pun. Tapi meskipun misi mereka itu berhasil tuntas, si kesatria ini tuh tidak 100% merasa senang. Dia merasa ada yang kurang dalam dirinya. Dia merasa hampa Bun. Ya, rasa bangganya untuk bisa membunuh naga dengan racun itu ternyata tidak sebesar ketika dia berhasil membunuh naga dengan pedangnya untuk menyelamatkan si putri. Suatu hari, ketika dia masuk ke hutan, dia menemukan seorang gadis yang butuh ditolong untuk menghadapi seekor singa. Tanpa berpikir panjang, si ksatria ini memakai pedangnya lagi untuk membunuh si singa. Dan ketika dia berhasil, wah ini dia merasa sangat bangga dan bahagia. Akhirnya dia merasa dirinya itu lebih berharga ketika bersama si gadis tadi. Dan akhirnya lebih memilih untuk bersama si gadis ini Bun. Sahabat Bunda, cerita ini adalah sebuah gambaran bagaimana fitrah seorang laki-laki yang sebenarnya. Nah, jadi ternyata ketika seorang suami itu sering dikritik, dinasehati, diarahkan, disuruh-suruh, dan ya terlalu diatur oleh istri, maka dia akan merasa aura wibawa dan kelaki-lakiannya itu akan melemah. Dan ketika ini terjadi, maka ada dua kemungkinan Bun yang akan terjadi pada dirinya. Jadi yang pertama, jika dia adalah introvert, maka dia akan memendam pemberontakan di dalam dirinya. Oke, secara lahir dia akan nurut, tapi secara batin itu belum tentu. Dan dalam jangka panjang, dia bisa berubah menjadi sosok yang pelin-pelan, mudah dipengaruhi, ya, nggak punya pendirian, nyari aman, dan bahkan nggak punya ketegasan. Dan ketika gejala ini tuh sudah terjadi, nah biasanya banyak suami yang diam-diam mencari pelarian di luar rumah. Jadi di rumah dia selalu kelihatannya itu baik di depan istrinya, tapi di belakang dia itu selingkuh dengan wanita lain. Nah, lalu yang kedua, jika dia itu tipe yang ekstrovert, ya, maka suami itu akan lebih keras sikapnya, bahkan mungkin akan lebih berani kasar. Ya, dia akan langsung ekspresikan kekesalannya itu dengan marah,
dengan teriak, dengan emosi, dan yang paling kentara itu adalah dia selalu membantah ucapan istrinya. Nah, artinya semua yang keluar dari mulut istri itu nggak didengerin oleh suaminya. Baik suami itu tipe introvert maupun extrovert. Nah, ini mungkin Bunda merasa heran nih, loh, bukannya kita itu perlu mengkritik dan menasehati pasangan kita ya Bun? Bukannya suami juga bisa keliru? Nah, lalu gimana caranya supaya suami di sini mau mendengarkan istrinya? Oke Bun, saran saya hindari terlalu mengatur atau mengekang suami. Ya, jangan sampai suami itu merasa diatur. Tapi buatlah suami itu merasa dibebaskan dengan konsekuensi dan tanggung jawab. Misalnya nih, suami bebas untuk pergi kemana aja dengan teman-temannya, tapi jam 9 malam itu sudah harus sampai di rumah. Oke, misalnya lagi nih Bun, suami punya hobi golf. Ya, silahkan, suami bisa main golf di akhir pekan, tapi diatur supaya ada pekan-pekan tertentu di mana suami harus bersama keluarga. Nah, Bunda bahkan bisa berikan aturan lain ke suami nih, misalnya, silahkan kamu bisa main golf, tapi ketika pulang kamu harus bawa oleh-oleh atau camilan tertentu yang Bunda sukai. Nah, ini hal-hal kecil semacam ini itu bisa Bunda terapkan sebagai jalan tengah untuk bisa mengatur suami tanpa suami merasa diatur. Oke, yang kedua, Bunda tunggangi egonya. Gimana caranya? Sebelum Bunda meminta suami di sini untuk melakukan sesuatu yang Bunda inginkan, maka Bunda bisa ungkit dulu kebaikan dan kehebatan suami. Nah, ini misalnya Bun, ayah, kemarin lantai yang kamu bantu pel itu bersih banget ya. Nah, kalau bisa di bagian teras ini ya, nanti dipel juga ya, biar makin bersih. Nah, misalnya begitu, Bun. Ini namanya Bunda memanfaatkan egonya. Kemudian yang ketiga, daripada Bunda fokus memikirkan gimana cara mengatur suami, nah ini lebih baik Bunda fokus ke dalam diri Bunda. Ya, jadi Bunda perbaiki aura harisma Bunda. Sebab ketika aura harisma Bunda ini itu lebih kuat, maka insya Allah dan bisa saya pastikan nih, suami akan lebih mendengarkan, lebih nurut tanpa merasa diatur-atur. Nah, aura harisma ini gimana cara menguatkannya? Sebenarnya banyak caranya, Bun. Tapi kuncinya adalah berusaha untuk selalu tenang, ya, damai dan selaras antara pikiran, ucapan dan perbuatan. Jangan sampai nih niatnya pengen A, tapi ngomongnya B. Dan kalau Bunda ya ingin cara yang lebih cepat dalam menguatkan aura harisma Bunda, maka Bunda bisa memanfaatkan energi dari cincin Anira. Nah, ini Bun. Jadi, cincin Anira ini cincin emas yang sudah saya riyadhohi, saya doakan dan saya lengkapi dengan media penyelarasan energi aura yang positif. Jadi, ketika Bunda pakai, maka energinya itu langsung bekerja untuk memperbaiki aura harisma Bunda. Dan ketika aura harisma Bunda itu semakin kuat, maka insya Allah bisa membantu Bunda dalam membuat suami itu lebih nurut, ya, lebih loyal, royal dan sayang sama Bunda. Untuk cara pakai dan usaha lahiriahnya itu sudah saya sertakan juga di buku panduan. Dan nanti setelah Bunda memaharkannya, tetap saya akan berikan bimbingan dan pendampingan secara profesional. Baik, itu dulu dari saya dan semoga bermanfaat ya Bun. Nah, jika ada pertanyaan atau Bunda ingin mengikuti bimbingan saya, silahkan Bunda bisa hubungi Mbak Dinda di nomor yang tertera di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.